Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang profil pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kita sering dipertontonkan, diperhadapkan dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekeliling kita, Pak Paul. Entah itu di jalan, entah itu di ruang rapat gitu. Tetapi di dalam rumah tangga rupanya juga seringkali terjadi kekerasan-kekerasan fisik, Pak Paul. Ya. Dan itu bagaimana terjadinya, Pak Paul? Oke, memang kita ini ya nggak akan ada konflik ya Pak Gunawan, karena ya kita dan pasangan kita datang dari latar belakang yang berbeda dan sudah tentu itu perlu usaha, kesabaran untuk bisa menyelesaikan konflik. Namun konflik akan jauh lebih serius ya jikalau disertai dengan pemukulan. Nah, istilah yang sekarang digunakan adalah KDRT ya Pak Gunawan, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sudah tentu kenapa kok menjadi lebih serius, karena bukan saja ini bisa ya membahayakan, tapi ini juga bisa nanti ya berakhir dengan pemenjaraan dan bahkan dalam kasus tertentu berakhir dengan kematian. Jadi memang ini adalah hal yang sangat serius, itu sebab kita mau mengangkat hal ini Pak Gunawan. Ya, dalam hal ini yang mau diangkat lebih dahulu yang mana, Pak Paul? Yang saya kira perlu kita soroti adalah si pelakunya itu sendiri ya. Jadi kalau ada yang saat ini mendengarkan siaran kita dan mempunyai masalah, saya berharap ya kita ini semua bisa belajar lah. Coba kita akan lihat apa sih ciri-ciri atau profil seorang pelaku yang kerap menggunakan kekerasan di dalam rumah tangganya. Ya, tentunya seseorang itu bersikap keras seperti itu, kasar dan sebagainya, itu kan ada latar belakang tersendiri gitu Pak Paul yang dialaminya. Nah, itu apa aja Pak Paul? Yang pertama adalah kemungkinan ya orang ini dibesarkan dalam keluarga yang syarat kekerasan. Bila kita sering mendengar dan menyaksikan kekerasan dalam keluarga, besar kemungkinan benih kekerasan sudah tertanam dalam diri kita. Kemarahan yang kita saksikan di antara ayah dan ibu, dan kemarahan yang muncul sebagai respon terhadap ketegangan yang terjadi begitu seringnya membuat kita menjadi seorang yang mudah tersulut ya. Nah, oleh karena jarak antara kemarahan yang kuat dan kekerasan fisik hanyalah sehelai benang saja ya. Tidak heran hanya dalam hitungan menit kemarahan pun berkembang menjadi kekerasan. Ini pengaruhnya terhadap anak-anak sekitar usia berapa biasanya Pak Paul? Biasanya memang anak-anak mulai dari usia 2-3 tahun sudah mulai bisa ya mengamati apa yang terjadi dan menyerap secara lebih langsung apa yang dialaminya itu. Nah, sudah tentu makin bertambah besar, usia 6, 7, 8 tahun, makin mengerti duduk masalah, makin ini menjadi benih-benih yang tertanam dalam hidup dia, yaitu benih-benih kemarahan. Awal-awalnya sudah tentu yang tertanam bukanlah benih kemarahan ya pada usia misalnya 3, 4, 5, 6 tahun, 7 tahun. Yang lebih tertanam adalah benih ketakutan. Karena kan melihat orang tua berkelahi itu sangat mencekam. Nah, tapi di usia dia mulai mengerti duduknya masalah, misalnya di atas usia 8 tahun ke atas ya, jadi yang tertanam adalah kemarahan Pak Gunawan. Karena waktu mendengar orang tua berkelahi, berteriak, marah, kemarahan itu terserap dalam jiwanya. Dan karena nggak suka ya hidup dalam ketegangan, perkelahian terus-menerus seperti itu, maka si anak pun mengembangkan kemarahan kepada orang tuanya. Kenapa sih mesti berkelahi terus? Jadi kemarahan itu double yang dia serap dari kemarahan orang tuanya kepada satu sama lain dan kemarahan dia sendiri menyaksikan pertikaian orang tuanya yang tak berkesudahan. Apakah
apakah ada perasaan malu di dalam diri anak itu, Pak Pol? Karena pertengkaran ini kan pasti keras dan para tetangga itu pasti juga mendengar adanya pertengkaran dalam rumah itu. Apakah anak bisa merasa malu orang tuanya itu? Seringkali iya, Pak Gunawan. Jadi anak-anak ini seringkali merasa di mata masyarakat dia bermasalah. Meskipun kan sebetulnya secara rasional dia tahu yang bermasalah orang tuanya bukan dia. Tapi yang nggak bisa enggak, dia adalah anak, dia udah membayangkan orang pasti ya membicarakan orang tuanya lah di tetangganya atau apa. Lihat tuh si itu tuh berkelahi terus, lihat tuh si itu tuh. Jadi nggak bisa enggak, sejak awal ya akhirnya ya juga ya mempunyai rasa malu yang harus dipikulnya, Pak Gunawan. Sehingga dia selalu merasa dirinya itu tuh nggak sama dengan orang dan cenderung melihat dirinya justru lebih rendah daripada orang lain. Tapi kan di samping itu dia juga belajar bagaimana caranya orang itu memaksakan kehendaknya terhadap orang lain, Pak Pol. Kalau dia melihat misalnya ayahnya, kan dia bisa belajar dari situ caranya memaksakan kehendak itu, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Jadi akhirnya dia itu akan menjadi orang yang sulit untuk bernegosiasi. Jadi anak-anak yang besar dalam rumah yang penuh dengan kekerasan nggak begitu mengenal caranya bagaimana bernegosiasi ya, mengalah, seperti yang satunya bisa mengalah, karena yang dipelajarinya adalah memaksakan kehendak. Itu sebabnya waktu misalnya setelah menikah, dia konflik ya karena perbedaan pendapat, nah dia nggak bisa mundur tuh. Susah untuk bernegosiasi caranya bagaimana dia nggak mengerti, jadi akhirnya yang keluar kemarahan. Dan begitu merasa tertantang, nah udahlah kemarahannya meledak menjadi pemukulan. Iya, apakah hal itu bisa mempengaruhi kalau terjadinya itu kerap kali terjadi gitu, Pak Boleh? Kalau jarang-jarang terjadi, apakah itu juga berpengaruh pada anak di usia seperti itu? Kalau jarang-jarang terjadi, saya kira dampaknya minimal, Pak Gunawan. Sudah tentu jarang-jarangnya kita mau lihat dari segi skalanya, yaitu skalanya juga bukan skala besar. Kalau jarang-jarang terjadi, namun skalanya serius ya, misalnya nih. Ibunya dikejar oleh ayahnya dengan pisau atau golok, mau dibacok atau apa. Nah, sudah tentu pemandangan seperti itu benar-benar menakutkan sekali. Nah, itu nggak bisa nggak biasanya akan terpatrik dalam jiwa si anak. Tapi kalau jarang-jarangnya adalah pernah terjadi pemukulan, didorong, misalnya seperti itu, tapi jarang terjadi ya sudah tentu dampaknya minimal meskipun tetap ada dampak pula. Iya. Selain dia dibesarkan dalam keluarga yang banyak mengalami kekerasan itu, apakah ada latar belakang yang lain, Pak Bos? Latar belakang lain yang membuat seseorang bisa menjadi seorang yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah bertumbuh dalam lingkungan yang keras. Yang saya maksud dengan lingkungan yang keras bukan saja lingkungan di mana sering terjadi tindak kekerasan, tetapi juga lingkungan di mana kesulitan ekonomi merajalela, sehingga orang harus bertahan hidup dengan cara yang keras. Saya berikan contoh, Pak Gunawan. Salah satu kota di Amerika Serikat yang mempunyai angka pembunuhan tertinggi adalah kota Chicago. Yang menarik adalah hampir semua pembunuhan itu terjadi di sebelah selatan kota itu. Nah, dengan kata lain, hampir tidak ada pembunuhan yang terjadi di sebelah utara kota itu. Nah, fakta menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di sebelah selatan kota Chicago hidup dalam kemiskinan. Nah, dalam kondisi hidup yang berat, akhirnya belas kasihan dan sisi kemanusiaan lainnya hilang, tergantikan oleh kekerasan. Tapi itu kan juga tergantung bagaimana orang tuanya itu menghadapi kesulitan dalam bidang ekonomi itu, Pak Pol. Kalau mereka bisa menghadapinya dengan tenang artinya dan bersandar kepada Tuhan, kan itu pengaruhnya juga minimal sekali terhadap anak itu. Betul, jadi misalkan anak ini dibesarkan dalam rumah yang sehat, orang tuanya mengayomi dengan kasih sayang, mendidik dengan baik. Nah, anak ini lebih dapat diselamatkan dari pengaruh lingkungan yang keras itu. Tapi tetap memang harus diakui, meskipun terselamatkan, jadinya usaha orang tua untuk menyelamatkan anak-anak ini
memang haruslah sangat besar. Sebab dorongan atau tekanan dari lingkungan akan sangat-sangat kuat sekali Pak Gunawan. Maka saya baca misalnya contoh, ada keluarga yang anak-anaknya itu tuh terselamatkan dari lingkungan yang buruk itu. Ternyata, waktu saya baca, orang tuanya sengaja menyekolahkan anak-anaknya ke wilayah sekolah yang berbeda. Dia akan rela ya mengendarai mobil mengantar jemput anaknya jauh. Tapi dengan cara itulah anak-anaknya diselamatkan dari lingkungan yang keras itu. Sebab sekali lagi meskipun di dalam rumah anak-anak itu dibesarkan dengan kasih sayang dan sebagainya, tapi kalau lingkungannya syarat kekerasan, di mana orang harus bertahan hidup dengan cara-cara yang keras, kecenderungannya nantinya memang sisi kemanusiaan itu tuh akhirnya pudar ya, tergantikan oleh kemarahan, kekerasan. Ya, kalau seorang anak melihat bagaimana rumahnya digusur, ya, lalu orang tuanya ya, dipaksa keluar dari rumah itu kan menimbulkan trauma tersendiri juga, Bapak. Iya, ya. Jadi saya kira itu adalah bagian yang memang sering terjadi dalam masyarakat. Nggak bisa enggak anak-anak itu bisa nantinya menyimpan kemarahan dalam hatinya pula. Betul Pak Gunawan. Ya, karena orang tua dan tetangga-tetangga itu kan biasanya lalu mereka berkumpul untuk melakukan perlawanan dan seringkali terjadi pertengkaran di sana gitu Pak. Iya, ya, betul sekali. Makanya ini yang membuat kita mengerti ya, nggak gampang untuk menghilangkan permusuhan antara kelompok. Sebab biasanya tuh seperti itu tuh. Waktu terjadi pertikaian, anak-anak melihat. Dan anak-anak mendengar juga apa yang dikatakan oleh orang-orang dewasa dalam kelompok itu. Dan akhirnya mereka lah yang nanti setelah besar meneruskannya lagi. Dan nanti diteruskannya lagi oleh anak-anak mereka seperti itu. Dan itu bukan hanya terjadi di luar rumah, tetapi bisa terjadi di dalam rumah gitu Pak Boleh? Iya, betul sekali. Jadi akhirnya mereka menyerap kekerasan itu dan dibawa ke dalam rumah. Nah, akhirnya anak-anaknya yang menjadi korban. Ini misalnya, atau istrinya menjadi korban. Kita melihat ini juga di Indonesia sama Pak Gunawan, yaitu misalnya orang yang bekerja di lapangan, orang yang bekerja kasar, harus menghadapi kekerasan hidup. Ada yang misalnya berdagang kecil-kecilan, harus menghadapi para pemalak, para preman. Nah, hidup dengan kekerasan seperti itu untuk menafkahi keluarga. Tidak jarang mereka sendiri akan menjadi orang yang keras juga ya. Menghadapi istrinya, menghadapi anak-anaknya, akhirnya pemukulan sering terjadi juga. Faktor lain yang melatar belakangi KDRT ini apa Pak Pol? Orang yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan. Ternyata bukan saja korban kekerasan yang berpotensi melakukan tindak kekerasan. Korban pelecehan lainnya seperti pencabulan dan penghinaan juga berpotensi mengembangkan masalah yang serupa. Tampaknya pengalaman ditindas menanamkan benih marah ya dan keinginan untuk membalas. Sehingga kita menjadi mudah tersulut ya. Hal sepele bisa membuat kita merasa terhina dan kembali tertindas. Sehingga membuat kita mudah meledak. Sudah tentu apabila kita sendiri adalah korban pemukulan di rumah. Nah, potensi untuk mengembangkan perilaku yang sama sangat besar Pak Gunawan. Jadi ini ketika anak itu menjadi korban. Jadi waktu masih kecil menjadi korban pelecehan atau kekerasan gitu Pak Boleh? Iya, jadi bukan hanya kekerasan. Kalau yang kekerasan memang kan lebih masuk akal ya. Dia sering dipukuli atau apa sehingga akhirnya mengembangkan perilaku yang serupa. Tapi ternyata yang lain-lainnya seperti penghinaan itu tuh cukup kuat tuh untuk menanamkan reaksi marah sehingga nantinya mudah sekali dia tersulut dan terlibat juga dalam tindakan kekerasan. Dan yang satunya lagi adalah pelecehan seksual. Ya, jadi anak-anak yang dilecehkan secara seksual karena kan merasa nggak berdaya, ditindas secara fisik untuk melakukan hal-hal yang dia tahu nggak benar dan menjijikan. Nah, itu tuh menimbulkan kemarahan yang dalam. Sehingga mereka-mereka ini juga nantinya setelah besar mudah sekali untuk bisa tersulut dan meledak. Nah, biasanya yang menjadi korban pelecehan seksual itu kan anak-anak perempuan itu Pak Bos. Iya. Apakah nanti di dalam rumah tangga dia menjadi ibu atau istri yang bisa melakukan ini KDRT Pak Bos? Nah, mungkin nggak separah laki-laki ya Pak Gunawan.
Tapi bisa-bisa memang amarahnya itu tuh tak terkendali. Bisa dilampiaskan memang lewat perkataan, karena pada umumnya perempuan bisa mengungkapkan kemarahan lewat perkataan jauh lebih mudah daripada kita ini kaum pria ya. Sehingga nggak begitu cepat lah, nggak begitu langsung lah menggunakan kekerasan fisik gitu. Tapi, nggak jarang Pak Gunawan, ya anak-anak yang jadi korban akhirnya. Karena kan nggak bisa ya memukul suami atau apa, tapi akhirnya ya anak yang jadi korban. Akhirnya pukulin anak, kalau mukulin benar-benar itu nggak bisa terkendali gitu. Ya, itu pun termasuk KDRT Pak Bos, antara ibu dan anaknya gitu Pak Bos. Betul. Nah, selain korban pelecehan, ada yang agak ya dikatakan lebih ringan atau apa, tetapi seringkali juga di dalam keluarga, terutama di mana banyak anak-anak gitu. Kalau ada anak yang diperlakukan dengan tidak adil dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, apakah itu juga bisa memunculkan sifat KDRT itu Bapak? Ini kita lihat memang dalam contohnya kakak-kakak Yusuf ya di Alkitab Pak Gunawan. Karena mereka merasa nggak diperlakukan adil oleh ayahnya Yakub, jadi kemarahanlah yang muncul dan tindakannya benar-benar sangat-sangat drastik, yaitu menculik Yusuf dan berniat membunuh Yusuf ya. Tapi ya puji Tuhan tidak jadi membunuh Yusuf, akhirnya Yusuf dijual sebagai seorang budak. Jadi perlakuan tidak adil memang bisa membakar kemarahan orang ya. Nah, bukan saja dalam rumah ternyata Pak Gunawan, tapi di luar rumah pun begitu. Jadi maksudnya begini, bila kita adalah bagian dari sekelompok masyarakat yang tertindas, besar kemungkinan kita akan menyimpan kemarahan yang sewaktu-waktu meledak. Tidak bisa tidak, keinginan untuk membalas tertanam, dan reaksi terhadap segala sesuatu yang dianggap sebagai ketidakadilan menjadi berlebihan. Nah, itu sebab dalam pernikahan acap kali kemarahan menjadi masalah yang terus-menerus muncul. Tapi itu hanya kemarahan atau sampai disertai dengan perbuatan gitu Pak? Bisa juga dengan perbuatan Pak Gunawan, karena memang benih-benih kemarahan itu tuh udah tertanam. Nah, ini kadang-kadang luput kita perhatikan karena kita beranggapan ya ini kan di luar dirinya. Tapi tidak jarang anggota masyarakat yang merasa dirinya adalah bagian dari kelompok yang tertindas, akhirnya memang lebih mudah ya untuk meletupkan kemarahannya dengan tindakan-tindakan yang lebih keras. Nah, ini kita lihat misalnya di Amerika Serikat Pak Gunawan, ya kita ketahui masih banyak orang-orang berkulit hitam yang merasa mereka adalah masyarakat yang terdiskriminasi, dan sudah tentu ada benarnya. Nggak semua orang di sana itu merasakan diperlakukan secara sama dan rata ya dengan orang lain. Nah, jadi kita bisa melihat contohnya pada waktu 92 itu tuh terjadi peristiwa pemukulan seseorang bernama Rodney King oleh polisi-polisi di Los Angeles, dan langsung masyarakat berkulit hitam turun ke jalanan, membakar toko-toko, merampok toko-toko, memukuli orang-orang, menganiaya orang-orang, turun ke jalanan sampai menimbulkan kekacauan yang sangat-sangat parah sekali di sana. Nah, kenapa begitu? Sebab ya mereka merasa bahwa mereka adalah masyarakat yang tertindas. Jadi begitu keluar kemarahannya, memang ya benar-benar sangat-sangat kuat kemarahan itu dalam tindak kekerasan. Apa itu bukan hanya kebutuhan solidaritas antara satu dengan yang lainnya, Pak? Sudah tentu itu ada, Pak Gunawan, tapi itu lebih dari sekadar solidaritas, Pak Gunawan. Itu juga adalah benar-benar letupan kebencian. Ya, saya masih ingat membaca sebuah kisah yang sangat-sangat mengharukan ya. Jadi ada seorang berkulit putih yang sering berdiri di depan area pertokoan, sering memberitakan Injil kepada orang yang lewat di sana. Waktu dia mendengar ada keributan di daerah itu, dia langsung ke sana, Pak Gunawan, sebab dia merasa terpanggil untuk menegur ya, memperingati jangan sampai orang-orang ini khilaf ya, lupa daratan, bertindak anarkis. Jadi dia berdiri di situ dan mulailah ya memberitahukan orang, jangan berhenti. Tidak lama Pak Gunawan, sekelompok orang-orang datang langsung memukuli dia sampai mati. Padahalnya apa yang dia katakan adalah peringatan
yang baik ya. Karena dia mau menghentikan tindakan orang-orang yang sedang benar-benar diamuk oleh amarah itu. Tapi bukan saja mereka nggak menghiraukan, mereka akhirnya menghabisi nyawanya. Seperti itu Pak Gunawan. Ya, karena dianggap musuh juga gitu Pak Bal ya mungkin. Betul. Ya. Pak Bal, apakah ada faktor latar belakang yang lain yang membuat seseorang itu mudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga Pak Bal? Nah ini yang paling serius menurut saya Pak Gunawan, yaitu orang yang berkepribadian psikopat. Mungkin dari semua penyebab inilah yang paling serius ya. Kepribadian psikopat mendapatkan kepuasannya dari tindakan penindasan dan penyiksaan. Nah ini nih, ya benar-benar sebuah kebutuhan untuk menyiksa dan menindas, sebab dari menindas dan menyiksa lah dia merasa puas. Jadi dia selalu ingin menguasai orang dan berusaha membuat orang tunduk dan bergantung kepadanya. Itu sebab sewaktu misalnya pasangannya menolak atau berniat melepaskan diri darinya, wah dia akan marah dan akan menggunakan segala cara untuk menaklukkan pasangannya. Akhirnya, kemarahan dan kekerasan menjadi senjata ampuhnya untuk menguasai kita. Ini berarti orang itu sudah mengalami kelainan jiwa gitu pada tahap tertentu gitu Pak. Ya, ini adalah bagian dari salah satu penyakit ya. Memang yang menyerang kepribadian manusia. Jadi ini kepribadian psikopat atau antisosial memang sebuah kepribadian yang sangat-sangat berbahaya karena mereka nggak bisa tuh berempati, mengerti perasaan orang, memahami penderitaan orang yang disiksa olehnya, nggak bisa. Dan nggak mau tahu juga, bukan yang hanya nggak bisa ya. Jadi memang ciri utamanya adalah luar biasa kejamnya Pak Gunawan. Jadi kalau ada orang yang menikah dengan seseorang dengan kepribadian psikopat, ini sebuah pernikahan yang luar biasa berbahayanya. Nah itu bagaimana pasangan atau yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga ini bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pasangannya itu begitu keras terhadap dia gitu. Bagaimana Pak Bal? Sudah tentu memang dalam masa berpacaran nggak boleh tergesa-gesa ya. Mesti benar-benar mengenal baik-baik. Jangan iakan jarak jauh, nggak pernah ketemu, dikenalkan, hayo aja. Jangan. Benar-benar kenallah dia lewat waktu yang lama. Kalau bisa di atas 2 tahun, ya 3 tahun. Dan kenalilah keluarganya, kenalilah kakak dan adik-adiknya, pamannya. Benar-benar lihatlah keluarganya secara saksama ya. Apakah ada tuh yang menggunakan kekerasan, apakah ada yang bermasalah dan sebagainya. Nah, dengan cara itu kita baru bisa lebih mengenal latar belakangnya. Dan dengan masa berpacaran yang relatif lama, 2-3 tahunan, kita akan jadinya bisa melihat langsung ya reaksi dia suatu kita misalnya bersih tegang dengan dia, apakah dia marah, meledak. Nah, orang yang masih berpacaran terus ada perbedaan pendapat, meledak. Nah, itu buat saya adalah sebuah sinyal ya bahwa besar kemungkinan orang ini mempunyai masalah dengan kemarahan, dan kalau begitu cepat meledak berarti jarak antara ledakan kemarahan dan kekerasan atau pemukulan itu jaraknya sangatlah dekat. Iya, apakah di dalam Alkitab itu ada contoh-contoh konkretnya gitu Pak Bal? Salah satu tokoh di Alkitab yang memenuhi salah satu kriteria yang telah kita baca tadi adalah Musa. Walau dia sendiri tidak mengalami penindasan ya, ia harus menyaksikan penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada bangsanya Israel. Dan sudah tentu termasuk diantaranya kaum kerabat atau bahkan keluarganya sendiri. Tidak heran Musa bertumbuh besar dengan kemarahan. Tidak usah jauh-jauh, dia pasti ingat latar belakangnya, dia harus juga disembunyikan. Karena perintah Firaun saat itu adalah untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir dari orang-orang Israel. Jadi benar-benar dia melihat bangsanya itu bangsa yang ditindas. Nah, berkali-kali kemarahan muncul dan menjadi masalah dalam kehidupannya. Sungguh pun demikian, sebagaimana dapat kita lihat, Musa dipakai Tuhan melakukan pekerjaannya. Ia terus bergumul dengan kemarahan, namun kemarahan tidak lagi menguasai dirinya. Dan perlahan tapi pasti hati yang lembut bertunas menjadi bagian terkuat dalam dirinya. Begitu Pak Gunawan. Maka
dikatakan di firman Tuhan ya, di Bilangan pasal 12 ayat ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, tapi memang kan faktor usia itu bisa mempengaruhi kekerasan seseorang. Artinya itu kalau dia semakin tua, dia semakin jarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu, Pak Paul. Sudah tentu ada pengaruh besar, Pak Gunawan ya, dengan menuanya tubuh, melemahnya badan kita. Sudah tentu akan ada pengaruh, kita menjadi lebih bisa lah menguasai diri ya. Dan tentu karena kita juga belajar dari pengalaman hidup, kita juga akhirnya lebih bisa lah bersikap bijaksana. Namun ya kita juga mesti mengerti bahwa seringkali kemarahan dan kekerasan ini nih nggak selesai dengan cepat, Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang harus mengalami pemukulannya sampai di usia parubaya. Jadi sebenarnya orang-orang yang melakukan KDRT itu adalah korban juga, Pak Paul, dari lingkungannya gitu, Pak Paul. Seringkali iya, Pak Gunawan. Jadi bukannya orang-orang yang tanpa sebab ya memutuskan menjadi seseorang yang mau memukuli orang-orang di sekitarnya. Kecuali yang tadi saya sebut itu, orang memang yang mempunyai kepribadian psikopat. Nah itu beda. Tapi yang lain-lainnya kebanyakan memang adalah korban dari lingkungannya. Iya Pak Paul, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini karena masalah KDRT itu sekarang sudah sering kali diperbincangkan dan kita perlu tahu bagaimana kita harus menyikapinya. Namun karena keterbatasan waktu, maka untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita berharap para pendengar kita bisa mengikuti perbincangan kita selanjutnya. Terima kasih Pak Paul untuk ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.